Hai kawan pajak, selamat berjumpa kembali dengan podcast KPP Pratama Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik lagi Cortex, khususnya mengenai tentang kode otorisasi DJP. Nah, sebelum kita mulai, izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Retno yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita semua. Ada di samping saya Pak Hardi. Selamat datang Pak Hardi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, dan semoga kawan pajak yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik. Baik Pak Hardi. Kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana cara login pertama di Cortex, kemudian juga bagaimana cara untuk aktivasi akun Cortex. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kode otorisasi DJP. Nah, semoga kawan pajak di rumah kemarin sudah berhasil login dan aktivasi dan login gitu ya Pak ya. Aktivasi dulu baru login. Betul. Nah, sekarang pada kali ini kita akan mengulik tentang tanda tangan elektronik. Nah, apa itu tanda tangan elektronik dan kemudian bagaimana juga cara mengajukan permohonan tanda tangan elektronik di Cortex. Begitu ya Pak ya? Iya, kita akan bahas terkait dengan tanda tangan elektronik nih Kak. Pada kesempatan kali ini ya. Betul, tapi mungkin sebelumnya kita sedikit flashback, mengulang sedikit lagi Bapak terkait login dan aktivasi di Cortex, biar kawan pajak di rumah semakin paham lagi nih. Oke, baik. Baik kan kawan pajak, jadi untuk mengakses ke Cortex, tentunya kawan pajak ada perangkatnya. Betul. Ada internetnya, baru bisa mengakses ke Cortex. Lamannya adalah cortexdjp.pajak.go.id. Setelah itu kawan pajak harus aktivasi akun dulu. Setelah aktivasi akun selesai dan berhasil, kawan pajak baru bisa login ke Cortex nih Kak. Login Cortex. Nah, Cortex ini bentuknya adalah website ya, web, bukan aplikasi, jadi tidak perlu install, tidak perlu update lagi. Kawan pajak masuk ke lamanya Cortex, sudah terupdate versi Cortex terbaru. Baik. Tinggal buka laman Cortex untuk menampilkan itu Cortexnya yang terupdate dan terbaru, Kak. Oke. Berarti kata kuncinya di sini adalah Cortex DJP. Cortex DJP. Apabila wajib pajak tidak menghafal alamannya, bisa boleh dengan kata kunci Cortex DJP di mesin pencarian. Oke. Baik, kemudian terkait dengan tema kali ini Pak Hardi, terkait dengan tanda tangan elektronik. Nah, tanda tangan elektronik ini sendiri apa sih yang dimaksud dengan itu? Oke, baik. Baik kan pajak, sebenarnya ketentuan terkait tanda tangan elektronik ini atau TTE ya, tidak hanya diatur di ketentuan perpajakan, tapi diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2028 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di dalamnya tentunya mengatur tentang adanya tanda tangan elektronik ini. Jadi tanda tangan elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah tanda tangan elektronik, tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Jadi terverifikasi dan autentik tentunya. Nah, di ketentuan perpajakan ini pengertian tanda tangan elektronik ini juga ada di PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 11/BC/2025. Tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah tentunya. Gitu Kak.
Ini tentu sejalan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Iya, Hardi, ya. teknologi informasi sekarang udah makin canggih nih. Iya betul, di mana informasi bahkan transaksi saja sudah bisa dilakukan secara elektronik, sehingga tentu memerlukan pengesahan atau validasi juga yang dilakukan secara elektronik. Betul Kak. Zaman semakin maju nih ya. Nah kemudian kawan pajak, bagaimana cara mendapatkan tanda tangan elektronik ini Bapak? Oke, baik. Baik kawan pajak, jadi untuk mendapatkan tanda tangan elektronik ini, kawan pajak dapat mendaftar pada yang disebutnya adalah penyelenggara sertifikat elektronik atau singkatan PSRE yang terdaftar dan diakui. PSRE ini adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dipercaya oleh oleh kementerian yang membidangi informasi untuk dapat menerbitkan, memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. PSRE ini diberi kewenangan untuk menerbitkan tanda tangan elektronik. Jadi kalau kawan pajak ingin memiliki TTE ya, tanda tangan elektronik, silahkan berdaftar ke PSRE ini. Tanda tangannya itu sah, kemudian berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk segala urusan yang diterbitkan oleh PSRE. PSRE ya. Berarti bagi kawan pajak yang ingin mempunyai TTE atau tanda tangan elektronik itu harus ke PSRE tadi ya Bapak ya? Iya betul. Nah, hanya penyelenggara yang berhak untuk menerbitkan tanda tangan elektronik. Oke, baik. Kemudian untuk jenis TTE ini apakah ada beberapa macam begitu Pak Hardi atau hanya satu begitu? Baik, jadi tanda tangan elektronik ini ada dua, di kelompok ada dua. Jadi TTE yang tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Nah, tadi yang diterbitkan oleh PSRE merupakan tanda tangan elektronik atau TTE yang tersertifikasi dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sah. Untuk TTE yang tidak tersertifikasi ini adalah jenis TTE yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara tadi, Pak. Oke, baik. Nah, DJP salah satunya yang mengeluarkan TTE tidak tersertifikasi. Sebutannya kalau DJP adalah kode otorisasi DJP, gitu Kak. Oke, berarti di sini ada dua jenis tanda tangan TTE elektronik. Ya. Oke. Ada yang tersertifikasi dan juga tidak tersertifikasi. Nah, kalau yang tersertifikasi ini kan berarti sudah jelas ada penyelenggara yang ditunjuk, kemudian juga pasti berlaku dan juga diakui secara hukum begitu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk TTE yang tidak tersertifikasi ini apakah juga diakui Pak? Ya, tentu saja Kak. Jadi TTE yang tidak tersertifikasi ini diakui juga secara hukum di Indonesia. Ini karena diatur di Undang-Undang Informasi ITE, transaksi elektronik ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau dikaitkan dengan perpajakan, Bapak. Jadi di perpajakan sendiri tadi kan sudah sampaikan DJP itu mengeluarkan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi yang disebutnya adalah kode otorisasi ya. Iya. Nah, sebenarnya di DJP sudah lama nih memberlakukan tanda tangan elektronik ini. Seperti yang kita kenal, kalau kemarin sebelum eranya Cortex kan ada faktur nih. Nah, di faktur itu sudah tanda tangannya secara digital juga, secara elektronik. Kemudian bukti potong PPh unifikasi juga sudah ditandatangan secara elektronik juga nih Kak. Nah, di 2025 semenjak DJP mengimplementasikan sistem administrasi Cortex, nah, untuk penerbitan faktur, bukti potong, kemudian melapor SPT. Ya, contohnya kalau melapor SPT dulu kan kalau manual tanda tangan biasa, pulpen gitu bahasa gitu. Kemudian kalau kemarin dengan kode token ya, nah itu diganti dengan tanda tangan elektronik ini.
di Oke. korteksnya. Cortex. Bisa dengan yang tersertifikasi atau yang kode otorisasi tidak tersertifikasi Oke. yang dikeluarkan oleh DJP. Nah, kalau di Cortex sendiri kan sebutannya ini kode Kode otorisasi, otorisasi, betul. gitu ya Pak ya. Nah, sebenarnya kalau mungkin kita penasaran nih, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kode otorisasi itu sendiri? Gitu, Iya Pak? betul. Kalau di Cortex sebutannya lah ada kode otorisasi DJP, berarti yang mengeluarkan DJP, gitu, Direktorat Jenderal Pajak, tidak dikeluarkan oleh instansi lain. Jadi kode otorisasi merupakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi, penerbitnya itu oleh Direktorat Jenderal Pajak. Karena tidak tersertifikasi, kemudian penerbitnya oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kode otorisasi ini hanya dapat digunakan untuk keperluan perpajakan. Tapi ini terverifikasi dan otentik ini Kak. Mempunyai kekuatan hukum juga, sah, tapi hanya dapat digunakan untuk keperluan perpajakan, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Tidak bisa digunakan untuk contohnya ke instansi lain ya, dengan kode otorisasi DJP, tidak bisa. Tidak bisa. Baik, jadi DJP ini diberikan kewenangan untuk dapat menerbitkan tanda tangan elektronik, tapi tidak tersertifikasi. Gitu. Nah, ini disediakan oleh DJP free, bebas, tanpa biaya. Kemudian ada masa berlakunya, yaitu 2 tahun. 2 tahun nanti sebelum masa berakhir, kawan pajak dapat memperbaharuinya. Oke. Baik, kemudian kalau penggunaannya di perpajakan sendiri, Bapak, apakah tadi kode tanda tangan elektronik yang tersertifikasi itu juga bisa digunakan? Tentunya bisa. Jadi DJP mengakomodir juga untuk TTE yang tersertifikasi yang dikeluarkan oleh PSRE. Jadi diakui di Cortex itu, diakui. Nanti kawan pajak tinggal mendaftarkan aja keluar TTE-nya dikeluarkan oleh PSRE apa kan gitu kan. Ada pilihannya nanti ada apa pilihannya ya? nanti. Berarti kawan pajak bisa menggunakan tanda tangan elektronik yang misalkan sudah tersertifikasi, sudah dimiliki oleh kawan pajak, ataupun bisa juga mendaftarkan tadi kode otorisasi aja yang dari DJP. Baik. Nah, berarti sekarang ini memang dokumen perpajakan ini yang tentunya disampaikan secara elektronik ini sudah harus dibubuhkan tanda tangan elektronik, gitu, Pak ya. Karena kalau dokumen elektronik tanda tangan basah nggak bisa gitu kan. Tidak sesuai, tidak sinkron gitu ya Pak. Betul ini. Oke, kawan pajak. Ini saya rasa sudah cukup jelas tadi ya yang dipaparkan terkait dengan TTE atau tanda tangan elektronik. Nah, kemudian kita lanjut nih Pak. Apakah semua wajib pajak, kawan pajak ini apakah harus mempunyai TTE? Oke. Jadi setiap dokumen di perpajakan yang disampaikan secara elektronik harus dibubuhi tanda tangan ya. Tanda tangannya tentu dengan elektronik juga. Jadi kalau kawan pajak ingin tadi melaksanakan pemenuhan haknya, pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cara menyampaikan dokumen, ya semua harus punya tanda tangan elektronik ini. Oh, baik. Tinggal dipilih mau yang tersertifikasi atau yang kode otorisasi. Gitu kan. Contohnya lagi, kawan pajak pengen lapor SPT tapi era Cortex nih. SPT masa gitu kan. Berarti kan perlu tanda tangan ya. Berarti harus punya tanda tangan elektronik ini Kak. Oke. Berarti kawan pajak yang akan menyampaikan dokumen perpajakan secara elektronik wajib punya tanda tangan elektronik. Nah, ini boleh dipilih apakah yang tersertifikasi atau yang kode otorisasi DJP tadi ya Pak ya. Nah, yang membedakan dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya tanda elektronik atau sertifikat digital itu melekat ke badan ya, kalau yang era sebelum. Nah, tanda tangan elektronik ini sekarang melekat ke orang pribadi nih Kak. Oh begitu. Masing-masing orang pribadi.
Oke, Jadi ya contohnya saya harus punya. Contohnya mungkin ada pegawai perusahaan yang ditunjuk untuk menerbitkan tanda tangan faktur, ya dia harus punya. Oke, baik. Bahkan untuk dirinya sendiri untuk lapor SPT pun harus punya tanda Harus tangan. punya. Oke. Seperti itu. Baik. Jadi masing-masing kawan pajak harus punya kode otorisasi ini ya Pak ya, karena betul. melekat di orang pribadi. Betul. Oke, kemudian untuk kode otorisasi yang diterbitkan oleh DJP ini Bapak, sekarang kita mulai masuk ke sini. Bagaimana cara mendapatkannya itu Bapak? Oke, jadi kawan pajak kan yang tentunya sudah berhasil login nih, sudah berhasil login ke Cortex. Nanti kawan pajak dapat langsung mengajukan kode otorisasi, tidak harus ke kantor pajak nih. Sepanjang sudah bisa login Cortex, dapat mengajukan kode otorisasi. Nah, setelah kawan pajak login kan ada menu-menu nih Kak nih, menu di Cortex. Silakan kawan pajak ke menu portal saya. Di portal saya itu diklik akan memunculkan sub menu, ada beberapa. Silakan memilih sub menunya adalah permintaan kode otorisasi atau garis miring sertifikat elektronik. Itu diklik. Setelah diklik akan muncul form permintaan sertifikat digital. Nah, kawan pajak diminta untuk mengisi, mengecek kembali isiannya nih, apakah identitasnya, nama, NPWP-nya sudah sesuai. Kemudian gulir ke bawah, di bagian bawah ada jenis sertifikat elektroniknya. Nah, di jenis ini ada beberapa pilihan, mau yang tersertifikasi ada atau kode otorisasi. Silahkan pilih kode otorisasi. Kode otorisasi DJP, setelah diklik, nah, nanti kawan pajak diminta untuk mengisi namanya paspres. Nah, paspres inilah nanti yang kode untuk tanda tangan. Ketentuannya paspres ini adalah minimal 8 karakter. Minimal harus ada 1 huruf besar, 1 angka, dan 1 karakter khusus. Oke, gitu. Minimal 8 karakter, harus ada huruf besar minimal 1, minimal 1 angka, dan minimal 1 karakter khusus. Nah, kalau kawan pajak sudah tadi mengisi paspresnya, diminta 2 kali nih Kak, biar oh yang pertama sama yang kedua sama enggak, kalau beda kan terkonfirmasi. Oke, setelah diisi itu nanti kawan pajak menceklis pernyataan kemudian simpan. Saat simpan sudah selesai akan muncul bukti penerimaan surat pengajuan tadi, kode otorisasi tadi. Nah, bukti penerimaan itu bisa dicetak dan akan terkirim juga ke email kawan pajak. Gitu Kak. Oke, berarti tadi caranya dari menu portal saya, kemudian masuk di permintaan kode otorisasi, kemudian selanjutnya kawan pajak bisa cek identitas yang tertera di situ apakah sudah sesuai atau belum. Namanya udah sesuai dengan kawan pajak sendiri atau jangan-jangan orang lain ini. Oke. Pastikan sudah sesuai. Kemudian nanti kawan pajak pilih jenis sertifikatnya kode otorisasi DJP. Gitu ya. Kemudian membuat paspres tadi sesuai ketentuan yang disampaikan Pak Hardi. Betul. Kemudian diklik pernyataan dan submit, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Ternyata cukup mudah kawan pajak ya untuk cara mendapatkan kode otorisasi ini. Mengajukan kode otorisasi cukup mudah. Ternyata cukup mudah. Nah, kemudian setelah kita mengajukan kode otorisasi ini Pak Hardi, apakah sudah bisa langsung digunakan? Oh, ternyata belum Pak. Oh, ternyata masih ada step selanjutnya. Ada step selanjutnya. Jadi kode otorisasi yang sudah muncul tadi kawan pajak harus divalidasi dulu agar bisa digunakan saat kawan pajak melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Cara memvalidasinya, nah tadi kan menunya kalau mengajukan kode otorisasi di portal saya, sama ini portal saya, kemudian ada submenu profil saya. Nah, profil saya biasanya di atasnya permintaan kode otorisasi tadi Kak. Silahkan diklik.
menu profil saya akan terbuka nih, beberapa menu, silahkan gulir ke bawah. Nanti akan muncul menu nomor identifikasi eksternal. Nah, di nomor identifikasi eksternal ini nanti kawan pajak klik ya, diklik akan muncul dashboard. Dashboardnya ada 2, nomor identifikasi eksternal dan sertifikat digital. Milihnya yang sertifikat digital. Kalau tidak muncul bisa di refresh dulu. Nah, setelah refresh nanti akan muncul nih sertifikat digitalnya dan statusnya adalah invalid kan. Invalid. Nah, silahkan digeser, gulir ke kanan sampai ke kolom aksi. Aksinya biasanya periksa status. Silahkan diklik. Nah, saat diklik ini, setelah saya diklik, sertifikat digitalnya akan menjadi valid nih Kak. Nah, satu step lagi, di tombol di kolom aksi ada menu menghasilkan. Silahkan diklik juga menu menghasilkan, kemudian di refresh. Setelah selesai tadi menghasilkan, di kolom aksi sudah tidak ada lagi menu nih. Maka tadi kode otorisasi sudah dapat digunakan. Kode otorisasi DJP. Mungkin gitu, kalau disimak begini agak sedikit rumit begitu ya Pak? Iya, membayangkan mana nih gitu. Iya, tapi setelah dipraktekkan nanti akan lebih mudah kawan pajak. Betul. Jadi nanti kawan pajak tinggal masuk ke portal saya. Ini saya ulangi sedikit ya Pak ya. Kemudian ke menu profil saya, kemudian gulir ke bawah, nanti di situ ada nomor identifikasi eksternal, kawan pajak bisa klik di situ. Kemudian kawan pajak dipilih bagian sertifikat digital. Kemudian nanti akan muncul sertifikat kawan pajak yang telah dibuat, biasanya dengan status invalid dulu Pak ya. Statusnya invalid. Kemudian digulir ke sebelah kanan. Ya, sampai paling kanan kolomnya. Periksa status ya? Iya, periksa status. Kemudian menghasilkan. Nah, di situ statusnya akan berubah menjadi valid dan dapat digunakan. Oke, gitu kawan pajak. Nah, ya sebenarnya kan kalau dipraktekkan nggak sampai 5 menit lah. Iya. Cuman mungkin karena stepnya atau menunya lebih dari 3 gitu, mungkin sudah mulai rumit gitu ya. Betul. Tapi silakan dipraktekkan sendiri, ini tidak sampai 5 menit kawan pajak. Oke, baik. Nah, ini tidak terasa ini kita sudah selesai di ujung pembahasan kita Pak Hardi ya. Bagaimana cara untuk membuat kode otorisasi DJP yang digunakan untuk tanda tangan elektronik pada dokumen-dokumen perpajakan gitu. Nah, mungkin dari Pak Hardi ada yang akan disampaikan lagi? Oke. Baik, baik kawan pajak. Jadi kita sudah di bulan Desember 2025 penghujung tahun. So, ayo segera mengakses Cortex, kemudian segera aktivasi akun Cortex-nya dan jangan lupa mengajukan kode otorisasi DJP-nya agar nanti saat kawan pajak melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dapat berjalan lancar. Jangan tunggu nanti, dan jangan tunggu nanti. Luar biasa. Pokoknya jangan tunggu nanti. Sesegera mungkin segera mengajukan kode otorisasi DJP. Baik, saya rasa cukup jelas kawan pajak ya. Nah, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan pencerahan dan juga menambah wawasan perpajakan bagi kawan pajak semua. Nah, jangan lupa bagi kawan pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan untuk segera disampaikan. Nah, kawan pajak dapat juga melihat tutorial terkait Cortex di YouTube Ditjen Pajak RI. Nah, kami juga berpesan kepada kawan pajak agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Silakan konfirmasi ke kantor pajak terdekat ataupun ke sosial media KPP untuk mengkonfirmasi terkait dengan penipuan yang mungkin menghubungi kawan pajak.
Nah, kita akan bertemu lagi dengan pembahasan-pembahasan dengan tema yang tidak kalah menarik di podcast selanjutnya. Kami tim penyuluh KPP Pratama Gorontalo undur diri. Sekian dan sampai jumpa lagi.